Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasalim amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam ataupun nikmat sehat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari bayangan zaman ke zaman terang benderang saat ini. Wahai sekalian hamba Allah, wahai para orang tua dan para pendidik, sebagaimana setiap orang tua terhadap anak-anak, mereka memiliki hak dan kewajiban yang besar. Dengannya mereka bisa diberikan balasan yang agung dan pahala yang berlipat. Maka anak-anak pun juga memiliki hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh bapak-bapak mereka sebagai bentuk kesyukuran mereka terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada orang tua. Sungguh kehadiran seorang anak adalah nikmat yang sangat besar dan karunia yang agung yang mesti disyukuri. Syukur tersebut tidak hanya dengan lisan saja, bahkan lebih dari itu, diwujudkan dengan mengarahkan nikmat tersebut pada jalur terbaik yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Anak adalah buah kehidupan, harapan hidup yang selalu dinanti-nantikan, tumpuan yang sangat dirindukan dan wangi kehidupan yang semerbak. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Mereka bisa menjadi penolong bagi orang tua mereka jika anak-anak tersebut meninggal di usia belia. Sementara di dalam kehidupan ini, di saat mereka telah dewasa, maka mereka adalah kesenangan dan perhiasan hidup serta manfaat yang besar jika terdidik secara baik. Jika demikian, maka apakah hak-hak anak terhadap orang tua mereka dan bagaimanakah cara kita mendidik mereka? Jawaban atas pertanyaan ini amat panjang, namun saya berusaha mempertengahkan beberapa sisi yang bisa memberikan kita pemahaman tentang cara mendidik anak. Yang pertama, memilih istri yang soleh. Pilihlah wanita yang memiliki agama. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam kitab Al-Nikah. Kedua, berlindung kepada Allah sebelum berhubungan suami istri. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan berkerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Quran Surah Al-Isra ayat 64. Maka jika dikaruniakan anak dengan sebab hubungan tersebut, maka tidak akan dimudaratkan oleh setan. Maksudnya adalah setan tidak mampu menjerumuskan ke dalam kekafiran. Ketiga, mengazankan pada telinganya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Tirmidzi dan lainnya dari Abi Rafi radhiyallahu anhu berkata, aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengazankan Al Hasan bin Ali pada telinganya saat dilahirkan oleh Fatimah dengan azan seperti azan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi, Kitab Al-Dahi, Abu Dawud, Kitab Al-Adab. Keempat, memberikan bagi anak nama yang baik. Kelima, bersedekah dengan 2 kambing untuk bayi laki-laki dan 1 ekor untuk bayi perempuan. Diriwayatkan oleh ahli sunan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih untuk Al Hasan dan Al Husain 2 ekor kambing kibas. Hadis riwayat Dawud, Kitab Al-Dahaya. Keenam, menghitan anak. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fitrah itu ada 5 perkara yang termasuk fitrah, yaitu berkhitan, mencabut bulu ketiak, bulu kemaluan, memotong kuku, dan menggunting kumis. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Al-Libas, dan Muslim, Kitab Al-Taharah. Ketujuh, tidak memberikan makan kecuali dari makanan yang halal. Allah Ta'ala berfirman, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Dan Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya tidaklah suatu daging tumbuh dari makanan yang haram kecuali neraka lebih utama baginya. Hadis riwayat Al-Turmuzi, Kitab Al-Jum'ah, dan Ahmad di dalam Kitab Al-Musnad. Kedelapan, mengajarkannya Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Fadailil Quran, dan Al-Turmuzi di dalam Kitab Fadailil Quran. Dan katakanlah bagi orang yang membaca Al-Quran, bacalah, meninggikan, lantunkanlah Al-Quran sebagaimana dirimu telah melantunkan di dunia, sebab kedudukanmu ada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Al-Turmuzi, Kitab Fadailil Quran, dan Ahmad di dalam Kitab Al-Musnad. Kesembilan, melatih anak untuk mendirikan sholat pada usia 7 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anakmu untuk mendirikan sholat pada saat usia mereka telah sampai 7 tahun dan pukullah mereka pada usia 10 tahun. Serta pisahkan mereka dalam ranjang tidurnya. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Kitab Al-Musnad. Namun sangat disayangkan banyak orang tua yang meninggalkan perintah di rumah-rumah mereka. Mereka meninggalkan anak-anak mereka hidup yang tidak terdidik hanya karena mereka masih belia. Tidak diperintahkan untuk mendirikan sholat, namun jika diperintahkan sangat jarang disuruh mendirikan sholat di masjid pada mereka telah berusia 7 tahun dan tidak pula dipisahkan pada ranjang tidurnya. Bahkan yang sangat disayangkan sekali adanya sebagian orang tua yang menegakkan amar ma'ruf di rumah mereka masing-masing, terlebih terhadap anak yang telah menginjak usia dewasa. Dia mengeluh, apa yang masih aku lakukan sebab mereka telah dewasa, aku tidak bisa mendidik mereka. Perkara sudah terlanjur. Anak-anak bergentayangan keluar dari rumah tanpa menghiraukan sholat, tenggelam dalam dunia musik dan lagu-lagu, atau mungkin mereka mengerjakan sholat bukan pada waktunya. Dan yang paling pahit dari hal tersebut adalah bahwa engkau mendapatkan justru kedua orang tua anak tersebut tidak mendirikan sholat. La haula wala quwata illa billah. Tiada Tuhan dan upaya kecuali dengan kehendak Allah. Apabila kepala keluarga menabuh gendang, maka penghuni rumah adalah para penari. Ke-10, kedua orang tua harus selalu mengarahkan anak dari sejak belia hingga dewasa, sebab barang siapa yang terbiasa pada suatu perilaku, maka dia tumbuh besar terbiasa dengan perkara tersebut. Seorang anak belia akan tumbuh besar dengan perkara yang telah dibiasakan oleh bapaknya, maka wajib bagi orang tua memantau segala tindak tanduk dan perilaku anak-anak mereka, baik saat pergi dan kedatangan mereka semua. Ke-11, memilih dan memperkenalkan bagi anak teman-teman yang soleh. Hal ini dimulai sejak anak menginjak usia dewasa, sebab banyak anak-anak yang mengawali penyelewangan pada usia ini, di mana banyak di antara mereka yang telah terperosok ke dalam lubang yang tidak terpuji. Dan yang terakhir, ke-12, bersikap moderat yang memadukan sikap ekstrim dan lemah lembut dalam mendidik anak. Seorang ayah tidak boleh ekstrim terhadap anak-anaknya, tidak bercanda, tertawa, dan bermain dengan anak, dan tidak pula bersikap lemah sehingga tenggelam dalam kepribadian anak. Seharusnya orang tua bisa memadukan antara dua perkara tersebut, yaitu perpaduan antara sikap tegas dan lemah lembut yang diterapkan pada waktunya masing-masing. Wahai sekalian hamba Allah, para pendidik dan para orang tua, takutlah kepada Allah terhadap buah hati kalian sebagai generasi masa depan dan tonggak umat setelah Allah. Wahai saudaraku sekalian, pendidikan itu tidak hanya terbatas pada pendidikan jasmani semata, dengan memenuhi kebutuhan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, memberikan harta, dan bekerja maksimal. Akan tetapi, dimensi pendidikan juga mencakup rohani, meningkatkan ketakwaan dan menjaga keimanan sebagai bekal hidupnya hati yang dipadukan bersama pendidikan jasmani. Pendidikan yang paling utama dan paling penting adalah pendidikan agama, moral, dan ilmu pengetahuan yang benar. Semua tuntunan ini adalah sebab semata sementara yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus adalah Allah semata. Sikap adil antara anak harus dibangun agar pendidikan tersebut secara
tersebut berjalan secara benar dan membuahai hasil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kepada Allah dan berlaku adil kepada anak-anak kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Al-Hibah. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam perbuatan dosa yang berpotensi menimbulkan keburukan pada anak-anak, maka kita harus mengetahui bagaimanakah cara kita dalam mendidik anak-anak. Sebab menciptakan kebahagiaan pada jiwa sang anak akan memupukkan rasa cinta pada setiap pribadi anak yang hidup di dalam sebuah rumah tangga, menanam rasa persaudaraan yang saling menyayangi dan saling tolong-menolong antara mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.